Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Duratan bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hududi mu'allif hadal kitab wa nafa'ana filumin findurin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, basulun utawi kiku fasal waladhi yunkidu wudu'a sitatu asya'a. Waladhi lan utawi perkara yunkidu kang ngerusak aka sapa ladi al wudu'a. Waladhi yunkidu lan utawi perkara yunkidu kang ngerusak ake apa ladhi al wudu'a ing wudu. Sitatu asya'a iku 6 perkara. Makhraja rupane barang kang metu apa maminasabi laine saking dalan loro. Wa naumulan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase tingkahe netepake bokonge wong. Wa zawalul aqli lan ilangi akal bisa kerin kelawan sebab mendem omarodin atau aloro. Walam surajulilan uliye kepoe wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyat tak kang liyo min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa masu farajil adami lan deme atau kepok parjine anak Adam bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Wa masul halaqati duburi lan deme bolong lan deme kulungane bundere dubure anak Adam alal jadidi ing atase kaul jadid. Jadi pasal ini membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Yang pertama, yang membatalkan wudhu itu ada sesuatu yang keluar, baik itu dari jalan depan atau jalan belakang. Baik itu dari dubur ataupun kubur. Baik itu berupa cairan atau berupa angin, ya, itu membatalkan wudhu. Jadi sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul itu membatalkan wudhu, terkecuali keluarnya sperma. Kalau keluarnya sperma, orang tersebut wudhunya tidak batal, tetapi dia wajib mandi besar atau mandi jinabah. Wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan yang kedua yang membatalkan wudhu itu tidur yang mana tidur tersebut pantatnya orang tersebut itu tidak menempel ke bumi. Jadi ala ghairi hayatil mutamakkin itu
ing atase ora tingkae netepake bokong. Jadi arti bokongnya atau pantatnya orang tersebut itu tidak menetap atau menekan terhadap bumi. Contoh seumpama tidur sambil berbaring, tidur sambil tengkurap, itu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau orang tersebut tidurnya sambil duduk, sementara orang tersebut tidak terlalu kurus dan juga tidak terlalu gemuk, dan pantatnya tersebut menekan ke bumi, maka di sana tidur tersebut tidak membatalkan wudhu. Wazawalul akli, dan hilangnya akal, ya, baik itu sebab mabuk atau sebab sakit, atau sebab gila, atau sebab ayan atau yang lainnya, yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa menghilangkan akal sehat. Ini ya juga membatalkan wudhu. Jadi seumpama ada orang biasanya itu setengah hari stres, setengah hari sembuh. Nah, maka ketika orang tersebut punya wudhu terus stresnya itu kumat, maka wudhunya batal. Walam surajulil mar'at al-ajnabiyata. Dan yang keempat yaitu menyentuh orang laki-laki terhadap orang perempuan yang lain. Maksud yang lain itu bukan mahram, meskipun yang disentuh tersebut adalah mayit. Jadi meskipun yang disentuh itu mayit, tetap wudhunya batal. Yang batal wudhunya siapa? Wudhunya orang yang menyentuh, tapi wudhunya mayit tidak batal. Jadi seumpama ada mayit udah diwudhuin, terus ada orang laki-laki yang bukan mahram menyentuh, maka orang yang laki-laki yang punya wudhu tersebut itu wudhunya batal, tetapi wudhunya mayit tidak usah diulangi lagi. Jadi yang dimaksud laki-laki dan perempuan di sini itu ketika kedua-duanya sudah mencapai batas syahwat. Jadi sudah kedua-duanya mencapai hadus syahwat. Tapi kalau yang satunya masih anak kecil, ya tidak membatalkan wudhu. Nah, tidak membatalkan wudhu itu min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Tapi seumpama menyentuhnya pakai sapu tangan, menyentuhnya pakai kain atau pakai yang lain yang ada aling-alingnya atau ada halang-halangnya, maka tetap wudhunya tidak batal. Jadi adanya laki-laki dan perempuan ketika bersentuhan bisa membatalkan wudhu itu apabila tidak ada penghalang. Wa masul farjil adami bi batninil kafi. Dan juga yang kelima yaitu menyentuh farjinya anak Adam. Nah, menyentuhnya itu dengan apa? Menyentuhnya bi batninil kafi dengan efek-efek tangan yang dalam. Nah, efek-efek tangan yang dalam itu yang mana? Yaitu ketika tangan kita tempelkan, jadi antara tangan kiri dan tangan kanan kita tempelkan. Nah, maka itu yang tidak terlihat itu dinamakan batnil kafi. Nah, jadi ketika kedua tangan kita tempelkan, ya, maka yang tidak terlihat itu termasuk batnil kafi. Maka ketika seseorang menyentuh farjinya, baik itu farjinya sendiri atau farjinya orang lain, dengan batnil kafi, dengan dalamnya efek-efek tersebut, maka di sana wudhunya batal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan wudhu yaitu
Wa masul halqati duburihi alal jadid, itu menyentuh bolongan duburnya manusia atau anak Adam, ya, menyentuh bolongan duburnya anak Adam. Ini menurut qaul jadid juga sama hukumnya, batal, membatalkan wudhu, ya. Jadi saya ulangi lagi, perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu adanya sesuatu yang keluar dari jalan 2, baik jalan depan ataupun jalan belakang, terkecuali mani. Yang ketiga, tidur yang tidak menetapkan terhadap tempat duduknya. Yang ketiga, hilangnya akal, baik sebab mabuk ataupun sebab sakit. Yang keempat yaitu menyentuhnya laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, yang tidak ada haling atau tidak ada penghalang. Yang kelima yaitu menyentuh farjinya anak Adam dengan dalamnya telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu menyentuh bolongan duburnya anak Adam. Ini perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.